Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Animah dari kelas MIPA 4.6 absen 9. Di sini saya akan mengidentifikasi dan merefleksikan informasi dari isi buku guna memenuhi ujian keterampilan bahasa Indonesia. Jadi di sini saya membawa novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Nah, yang pertama kita masuk ke identitas buku. Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini ditulis oleh Terelie dan diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2015. Dan buku ini merupakan jenis karangan fiksi dan memiliki 264 halaman dan panjang kurang lebih 20 cm. Yang kedua, kita masuk ke sinopsis buku. Jadi secara garis besar, novel ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Tania. Tania memiliki seorang ibu dan seorang adik bernama Dede. Tania sudah tidak memiliki ayah, ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya hanya bekerja sebagai buruh cuci. Tania dan Dede harus putus sekolah dan mengamen di jalanan. Hingga suatu hari, kehidupannya itu berubah karena kedatangan seorang pria yang bernama Danar. Panggilannya Om Danar. Om Danar ini bisa dikatakan sebagai malaikat penolong keluarga Tania. Ia sudah banyak sekali membantu, mulai dari menyewakan rumah hingga menyekolahkan Tania dan Dede. Kemudian, tahun demi tahun pun berlalu. Ibu Tania ternyata meninggal dunia. Mereka sangat sedih, tetapi mereka bersyukur karena ada Om Danar yang masih mau merawat mereka. Nah, kemudian Tania itu tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Tania mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri, tepatnya di Singapura. Setelah itu, lambat laun Tania menyadari bahwa Tania itu memiliki perasaan terhadap Om Danar. Nah, akan tetapi suatu saat ternyata Om Danar memutuskan untuk menikah dengan Tante Ratna, yaitu teman dekatnya. Hati Tania pun merasa hancur berkeping-keping. Ia patah hati, sampai-sampai ia tidak mau untuk mendatangi pernikahan keduanya. Nah, setelah lama dari itu, Tante Ratna itu mengajak atau memberikan pesan email kepada Tania. Nah, yang berisikan bahwa ia curhat atau bercerita. Jadi pernikahan dengan Om Danar itu tidak bahagia selama ini. Mengapa? Ternyata Tante Ratna merasa bahwa ada bayangan yang menghalangi pernikahan keduanya. Om Danar itu bersikap dingin terhadap Tante Ratna. Nah, Tania pun merasa bingung dan bertanya kepada Dede. Dan Dede pun bercerita bahwa ternyata selama ini Om Danar itu membuat novel yang berjudulkan Pohon Linden yang menceritakan bahwa ternyata Om Danar memiliki perasaan terhadap Tania. Tania pun merasa sangat campur aduk saat itu dan merasa bingung apa yang harus dilakukan. Akhirnya Tania pun kembali pulang dan mengungkapkan perasaannya yang sama juga. Tapi apa boleh buat, mereka berdua sudah menikah. Maksudnya Om Danar dan Tante Ratna. Mereka sudah menikah dan ternyata Tante Ratna pun sudah hamil 4 bulan. Seperti itu. Kemudian Tania memutuskan untuk memulai kehidupan yang baru dan fokus mengejar cita-citanya dan mengajak Dede untuk pindah rumah dari rumah Om Danar dan Tante Ratna. Kemudian yang ketiga kita masuk ke nilai dari novel. Jadi dari judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini mengindikasikan bahwa daun yang membiarkan dirinya jatuh begitu saja tidak melawan angin yang menjatuhkannya, dan daun itu menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Jadi kesimpulannya, apapun yang terjadi itu kita tidak boleh menyalahkan keadaan, kita harus menerima dengan ikhlas. Kemudian yang keempat yaitu ulasan buku. Buku ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah yang pertama, buku ini dikemas dengan bahasa yang cukup mudah dipahami, adanya bahasa populer dan bahasa gaul. Lalu yang kedua, Terelie
telah berhasil menyusun cerita ataupun merangkai cerita dalam novel ini dengan sangat apik. Jadi, Terelie dapat membuat pembacanya itu larut dalam perasaan. Kemudian yang ketiga, sampul buku ini disusun dengan sangat mencerminkan isi dari buku. Nah, selain kelebihan pastinya ada kelemahan. Yang pertama yaitu buku ini memiliki alur yang cukup klise dan terkesan monoton. Kurang adanya konflik yang membuat novel ini ceritanya menggebrak seperti itu. Lalu yang kedua, buku ini ada beberapa istilah yang mungkin sulit dipahami. Dan yang ketiga, buku ini tidak cocok untuk kalangan remaja ke bawah, jadi tidak bisa dibaca oleh khalayak umum. Kemudian yang kelima mengenai manfaat buku. Sebelumnya saya memiliki kutipan yang saya suka. Cinta tak harus memiliki, tak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Dia memang amat sempurna, tabiatnya, kebaikannya, semuanya. Tetapi dia tidak sempurna, karena hanya cintalah yang sempurna. Nah, dari kutipan ini yang bisa kita ambil adalah pastinya di kehidupan itu banyak sekali lika-liku, baik itu cinta, pengorbanan, perjuangan, dan semuanya. Di buku ini digambarkan sosok Tania yang tangguh dalam berjuang menghadapi semua cobaan itu dan fokus terhadap cita-citanya. Oleh karena itu, buku ini bermanfaat bagi para pemuda, khususnya pemuda yang sedang berjuang untuk meraih cita-citanya meskipun itu banyak cobaan. Mereka tetap semangat dalam menjalaninya. Yang terakhir adalah motivasi. Jadi, terkadang sesuatu yang terbaik adalah menerima semua keadaan. Karena sesuatu yang terjadi itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Sesuatu yang terbaik menurut versi kita belum tentu baik menurut versi Tuhan. Ada baiknya kita untuk selalu berusaha, berpasrah diri, dan juga berdoa. Karena kembali lagi, manusia hanya bisa merencanakan dan Tuhanlah yang menentukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada